Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan cerita saya tentang Gajah Mada, figur panutan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada keterangan saya yang lalu, ada berita bahwa Rakembar sudah melancangi sebuah kesatuannya, yaitu untuk menyerbu sebuah tempat, yaitu Karangwatu, di mana di sana ada gejala-gejala pemberontakan yang dilakukan oleh seseorang. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutannya? Pemirsa, setelah semuanya sudah ditanya satu persatu tentang siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Ajar Langse, kemudian Macan Liwong juga memberikan sebuah keterangan bahwa pisau yang dipakai menusuk Ajar Langse ternyata adalah pisau Ajar Langse itu sendiri, sehingga terputuslah tanda-tanda dan siapa yang melakukan pembunuhan itu masih dalam keadaan gelap. Tetapi ada keterangan karena Rakembar tidak hadir di tempat itu, oleh sebab itu Bayangkara Jayabaya mengatakan terlambat Kakang, karena dia sudah pergi menuju ke sebuah tempat yaitu Karangwatu. Kemudian Singo Darbo memberikan sebuah keterangan bahwa Rakembar dengan 50 orang pergi menuju ke sebuah tempat yaitu Karangwatu untuk melakukan penyerbuan ke tempat itu, mendahului dari penyerbuan yang akan dilakukan oleh Gajah Mada. Seperti itu Kakak. Baiklah kalau begitu. Oleh sebab itu pada waktu itu Gajah Mada akan menjelaskan, tetapi karena di situ ada Singo Darbo yang dirinya masih belum percaya apakah Singo Darbo ini orang yang bisa dipercaya atau tidak. Oleh sebab itu sementara untuk yang lain tidak diberitahu, yaitu Macan Liwong, kemudian ada Bayangkara Jayabaya, Riung Samudro, dan lain-lainnya tidak diberitahu terlebih dahulu, karena di situ masih ada Singo Darbo. Tiba-tiba Singo Darbo berbisik kepada Gajah Mada, "Wahai Kakang, aku ingin berbicara empat mata dengan Kakang, karena ada sesuatu yang sangat penting yang akan aku sampaikan." Begitukah? Benar Kakang. Kemudian Gajah Mada berpikir sebentar. Setelah itu memanggil teman-temannya. Kemudian, "Aku perintahkan kamu, Bayangkara Jayabaya, Gagak Bangol, Macan Liwong, dan Riung Samudro, pergilah kamu menemui Senopati Kesatuan Jolopati, yaitu Senopati Haryo Teleng.
Dan juga temui Senopati dari Kesatuan Sapu Bayu, yaitu Senopati Panji Suryo Manduro. Dan jangan lupa kamu suruh datang ke sini juga, yaitu Lembu Pulung, Panjang Sumprit, dan Kartiko Sumping. Kamu bagi tugas sendiri. Kemudian nanti suruh mereka datang ke sini dengan membawa pasukannya. Tandio, Kakang. Kemudian mereka semuanya pergi. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah caranya Gajah Mada agar apa yang mau disampaikan oleh Singodarbo ini tidak didengar oleh yang lain. Oleh sebab itu, teman-teman prajurit yang ada di sekitar itu kemudian diberikan sebuah perintah. Kemudian Gajah Mada mendekat kepada Singodarbo. Wahai Singodarbo, apakah ada sesuatu yang sangat penting sehingga kamu ingin mengajak saya berbicara hanya 4 mata? Benar, Kakang. Ini sangat penting dan aku tidak ingin didengar oleh yang lain. Baiklah, kalau begitu. Silakan, kamu mau menyampaikan apa? Kakang, terus terang saja bahwa yang membunuh Ajar Langse adalah saya. Loh, kenapa? Begini ceritanya, Kakang. Ketika itu aku datang terlebih dahulu untuk menjenguk Kakang Gajah Enggon. Karena aku setiap hari datang ke sana. Kakang sudah tahu sendiri bukan? Hubungan saya dengan Gajah Enggon itu seperti ayah. Karena mengingat dulu yang mencarikan istri aku, orang yang cantik yang menjadi rebutan banyak orang, adalah Kakang Gajah Enggon. Sehingga aku berhutang budi kepada Kakang Gajah Enggon. Oleh sebab itu, hubungan saya dengan Kakang Gajah Enggon itu seperti Kakang Gajah Enggon itu seperti ayah saya. Iya. Terus bagaimana? Setelah itu datanglah Ajar Langse. Ajar Langse dengan saya juga hubungannya baik, karena juga dia teman baik. Kita ngobrol-ngobrol sambil menunggui Kakang Gajah Enggon. Tiba-tiba datanglah Rakembar. Rakembar datang, tapi dia tidak mendekat Gajah Enggon. Dia hanya melihat saja. Kemudian berbicara bertiga. Tiba-tiba Rakembar mengatakan, "Wahai Singodarbo, aku ingin mengajak kamu dan aku juga ingin mengajak Ajar Langse untuk melakukan sebuah penyerbuan ke sebuah tempat, namanya adalah Karangwatu. Ini sangat penting karena di Karangwatu sekarang ini sedang terjadi sebuah latihan besar-besaran. Yang jelas di tempat itu pasti pada suatu saat nanti akan melakukan penyerbuan terhadap Mojopahit. Kemudian saya sangkal, Kakang, wahai Rakembar, kamu tahu dari mana? Duh, saya ini kan punya mata-mata.
Saya punya tolek sandi. Saya sebar kemana-mana. Wahai Rakembar, terus terang saja aku adalah salah satu orang yang selalu tidak percaya apa yang kamu ucapkan. Karena sudah banyak bukti kalau apa yang kamu ucapkan itu selalu tidak benar. Bolehlah kamu berkata begitu, tapi kali ini benar. Kali ini benar. Inilah merupakan kesempatan bagi kita untuk mencuri perhatian dan mencari sebuah pangkat. Oleh sebab itu, kekuatan di sana, menurut telek sandi yang aku kirimkan ke sana, jumlahnya tidak banyak. Dan mereka itu cuma orang-orang direkrut dari kampungan saja. Sehingga kalau kita nanti menyerbu ke sana, pasti kita akan melakukan kemenangan yang luar biasa. Dan itu pekerjaan yang mudah, tetapi nanti kita setting di hadapan Kanjeng Gusti Gayatri, kita bagaimana caranya supaya penyerbuan itu seakan-akan penyerbuan yang sangat sulit tetapi kita bisa menang. Kita dramatisasi. Aku tidak ikut. Loh, kenapa kamu tidak ikut? Ini kesempatan yang bagus. Ini kesempatan yang bagus. Pekerjaan yang mudah, tetapi nanti kita mendapatkan pangkat, kenaikan jabatan. Dan ini kalau kamu tidak ikut nanti kamu rugi. Mohon maaf, Rakembar, Anda kan punya kesatuan. Anda punya senopati. Anda adalah bagian dari kesatuan Jolopati. Mestinya kamu kalau melakukan penyerbuan seperti ini, kamu harus seizin dengan Senopati Haryoteleng. Bagaimana nanti kalau kamu melakukan penyerbuan ini tanpa sepengetahuan dari Senopati Haryoteleng? Itu namanya ngelangkai. Itu namanya lancang. Kamu tahu hukum keprajuritan, kalau melangkai seorang pimpinan, pasti kamu akan dihukum berat. Jika menang di dalam pertempuran itu pun kamu akan tetap disalahkan. Itu pun kamu tetap akan dihukum. Karena ada yang tersinggung, yaitu pimpinanmu. Apalagi kalau kamu kalah, pasti kamu akan dihukum mati. Nah, ini kamu berpikiran tidak maju. Kita ini berusaha jangan sampai kita itu digantungkan pada orang lain. Apa sih hebatnya Gajah Mada? Apa sih hebatnya Senopati Haryoteleng? Aku pun bisa melakukan itu kalau ada dukungan. Mereka bisa hebat karena didukung oleh banyak orang. Kalau mereka tidak didukung, mana bisa dia itu hebat. Oleh sebab itu kita berusaha untuk mencari dukungan-dukungan supaya diri kita menjadi orang hebat. Tapi caramu salah. Oleh sebab itu, apapun alasan kamu, aku tidak ikut. Karena ini sudah menyalahi aturan.
Baiklah kalau kamu tidak ikut. Kemudian Kakang Patih, setelah itu saya keluar dari ruangan geringsing itu, dari balai geringsing saya keluar. Karena saya sudah tidak betah di situ. Tetapi sayang, ajar langse kepencut dengan omongan Rakembar. Dia terpana dengan bualan-bualan yang dijanjikan oleh Rakembar. Oleh sebab itu, pada waktu itu Kakang, setelah saya keluar, saya jadi ingat, wah nanti jangan-jangan ada sesuatu kepada Kakang Gajah Enggon, karena orang ini sangat membencinya. Oleh sebab itu saya kembali lagi, tetapi saya tidak masuk Kakang, tetapi saya amping-amping di belakang pintu. Sambil aku mendengarkan dan sambil melihat, mengintip dari jauh apa yang dilakukan oleh dua orang itu dan apa yang dibicarakan oleh dua orang itu. Ternyata kekhawatiran saya benar. Apa yang dikatakan oleh Rakembar? Wahai Langse, kalau kamu benar-benar setia kepada saya, aku punya racun. Racun ini kamu masukkan ke dalam minuman dan kamu teteskan kepada mulutnya Gajah Enggon. Pasti tidak ada yang mengira kalau dia mati dibunuh. Pasti orang-orang akan mengatakan dia kebablasan. Sudah, ini racunnya. Aku tinggal pergi karena saya akan mengatur teman-teman yang akan berangkat. Kemudian nanti kamu segera menyusul. Saya tunggu. Baiklah, Kakang, saya akan melaksanakan. Kemudian keluarlah Rakembar. Tetapi racun ini sudah diberikan kepada Anjar Langse. Setelah Rakembar ini keluar, kemudian saya melihat dia sudah tidak terlihat. Maka saya juga melirik gerakan-gerakan apa yang dilakukan oleh Anjar Langse. Ternyata aku sangat terkejut banget. Dia mau meneteskan racun itu ke mulutnya Kakang Gajah Enggon. Begitu dia mau meneteskan, langsung kaki saya melayang ke bagian pinggangnya dia. Dia terjungkal. Kemudian dia bangun, dia langsung mengambil pisau. Setelah mengambil pisau, terjadilah perkelahian dengan saya. Kemudian saya pukul lagi, Kakang. Dia terjungkal lagi. Kemudian setelah dia membabi buta dengan permainan pisaunya, akhirnya saya rebut pisaunya. Kemudian terjadilah perebutan pisau dalam keadaan dia tertidur. Posisi saya di atas. Akhirnya pisaunya itu saya tancapkan di perutnya sendiri. Kemudian karena baju saya banyak darah, akhirnya saya lepas baju itu. Kemudian saya untuk membersihkan darah yang menempel pada tangan-tangan saya, akhirnya saya melompat keluar. Begitulah Kakak. Jadi kalau saya sekarang ini sudah berterus terang kepada Kakang, seperti itu kejadiannya. Kalau aku disalahkan, aku manut saja kepada Kakang. Tapi itulah apa adanya. Kejadian itu saya ceritakan kepada Kakang. Baiklah kalau begitu. Begini aku sudah jelas
bahwa yang membunuh adalah kamu. Tapi prosesnya seperti itu. Aku mengucapkan banyak terima kasih pada kamu. Andai kata tidak ada kamu, mungkin Gajah Enggon sudah mati. Terima kasih Kakang. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba rombongan orang berkuda datang banyak sekali, yaitu kesatuan yang dipimpin oleh Haryotolong, yaitu kesatuan Jolopati, dan kesatuan Sapu Bayu yang dipimpin oleh Senopati Panji Suryo Manduro juga datang. Kemudian mereka turun dari kuda, kemudian memberikan penghormatan kepada Gajah Mada. Kemudian diperintahkan seluruh prajuritnya untuk istirahat. Belum lagi dua orang ini dipersilakan duduk. Kemudian datang 3 orang berkuda, yaitu Panjang Sumprit, Lembu Pulung, dan Kartiko Sumping. Kemudian mereka semuanya dipersilakan masuk. Kemudian duduk juga Macan Liwong, kemudian Gagak Bangol, Bayangkara Jayabaya, dan Riung Samudro. Semuanya duduk melingkar. Apa kabar Senopati Panji Suryo? Terima kasih Kakang, aku sehat-sehat saja. Kemudian kamu, adikku Haryotolong? Terima kasih Kakang, aku juga sehat. Aku panggil ke sini, kamu sudah tahu? Belum Kakang? Ada anak buahmu yang tidak terima dengan jabatannya, yaitu Rakembar. Dia tidak terima kalau jadi bawahanmu. Sekarang dia melancangi kamu. Sekarang dia menyerbu ke sebuah tempat yang namanya Karangwatu, karena tidak ingin kamu pimpin. Oleh sebab itu, apakah kamu tidak kasihan nanti kalau dia digulung oleh orang-orang yang ada di sana? Dia memperkirakan orang-orang yang di sana itu orang-orang yang remeh. Dia adalah prajurit-prajurit pilihan, prajurit-prajurit yang dilatih dengan latihan-latihan yang keras. Dengan 50 orang datang ke sana, aku memperkirakan satu pun tidak ada yang kembali pulang. Di sana bukan ratusan yang ada di sana, tapi lebih dari 700 orang yang ada di sana. Kalau dia hanya datang 50 orang menyerbu ke sana, itu namanya kutuk marani sunduk. Bunuh diri dia. Oleh sebab itu, sekarang susulah. Apapun yang terjadi, Rakembar itu adalah anak buahmu. Dan juga dia juga bermaksud baik, karena dia ingin menyerbu seseorang yang ingin memberontak. Oleh sebab itu, susulah ke sana. Dan juga kamu, bukan hanya dari kesatuan Jolopati saja, tetapi bantu juga dari kesatuan yaitu Pulung Angin. Kamu harus datang ke sana. Kamu membawa berapa orang sekarang? Kakang, aku cuma membawa 50 orang. Kamu? Sama Kakang, saya juga membawa 50 orang. Ada 100.
100 ditambah dengan yang sudah berangkat 50 berarti 150. Sekarang bersiap-siaplah berangkat ke sana. Dan berhati-hatilah karena orang-orang yang ada di sana memang prajurit terlatih. Terima kasih Kakang, saya mohon diri dan saya akan berangkat. Silakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya mereka berangkat. Setelah itu, keberangkatan mereka untuk yang lain, yaitu Lembu Pulung, Panjang Sumprit, kemudian Kartiko Sumping. Dia mendapatkan tugas. Kamu adik-adikku, kamu tahu nggak di manakah letaknya karang watu itu? Saya masih belum paham Kakang. Tapi yang jelas karang watu itu ada di sebelah utara dari Bengawan Berantas. Oleh sebab itu memang tempatnya sangat terjal dan tertutup oleh batu. Dan di sana ada sebuah batu-batu besar. Kemudian desanya ini ada di bawah. Memang desa ini tersembunyi Kakak. Kemudian kamu kira-kira saya kirim ke sana, kamu membutuhkan berapa orang? Kalau menurut saya Kakang, tidak terlalu banyak. Tidak usah banyak-banyak datang ke sana. 10 orang saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Karena 1 orang, Kakang, ini bisa melawan 20 orang. Jadi kalau 10 orang, berarti sama saja dengan kita bisa mengalahkan 200 orang. Baiklah kalau begitu, jangan 10. Kalau begitu ditambah 10 lagi menjadi 20. Baiklah Kakang, terima kasih. Dan nanti begini caranya. Setelah mereka datang, yaitu Senopati Haryo Teleng dan pasukannya sudah datang, kemudian Senopati Panji Suryo Manduro juga sudah datang, maka pasti mereka akan berhadapan. Mereka pasti menyongsong. Oleh sebab itu, kamu jangan lewat depan. Kamu harus mencari tempat, yaitu menyerbu dari belakang. Dan jangan lupa, kamu punya tugas, yaitu menangkap yang namanya Panji Rukmo. Dan yang kedua adalah bawahannya, yaitu Rangsang Komodo. Kamu harus bisa menangkap 2 orang ini hidup-hidup. Jangan sampai mati. Baiklah Kakang. Sekarang saya berangkat Kakang. Berangkatlah. Kamu mau ikut? Ini kamu ajak, yaitu Bayangkara Jayabaya, silakan kamu ikut. Kemudian kamu juga boleh ikut Gagak Bangol dan Macan Liwung, kamu ikut. Riung Samudro kamu ikut. Tapi untuk Gagak Bangol jangan ikut. Kamu nanti punya tugas untuk bersama saya. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Ikuti terus dan dukung saya. Jangan lupa berikan saya like, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya supaya terus bisa mengikuti cerita-cerita saya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara. Sampai ketemu pada episode selanjutnya.